Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada kalian ya, karena kalian menyempatkan hadir di bukber kali ini yang akan diisi dengan sedikit ceramah mengenai toharoh. Karena ini sebenarnya tugas UTS saya, keterampilan berbicara. Jadi saya harus berceramah di depan orang ya. Jadi karena kalian udah hadir, aku terima kasih banyak pokoknya ya, karena kalian sudah menyempatkan dalam bukber kali ini. Terus juga kita langsung aja ke pembahasannya. Pembahasannya ialah toharoh atau bersuci. Toharoh ialah bersuci dari hadas dan najis. Nah, apa sih hadas ataupun najis? Hadas ialah kotoran batiniah yang tidak nyata, yang sifatnya itu tidak nyata gitu kan. Kalau najis adalah kotoran lahiriah atau kotoran nyata. Nah, kalau najis itu kotoran lahiriah atau kotoran nyata. Nah, terus selanjutnya ada jenis-jenis hadas nih. Ada hadas kecil sama hadas besar kan ya. Kalau hadas kecil ini tuh contohnya tuh bisa dengan kayak keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul. Kayak tahu kan dubur sama kubul apa, tahu kan? Nah, terus juga selanjutnya ada hilangnya akal, mabuk ataupun tidur. Itu termasuk hadas kecil, maaf. Terus juga menyentuh kubur dan dubur dengan telapak tangan. Nah, hadas kecil ini cara mensucikannya itu dengan berwudu ataupun tayamum. Tayamum kan jika tidak ada air kita baru tayamum. Pasti kalian tahu kan tata cara tayamum, bisa dengan debu, dengan tanah gitu kan. Kalau misalnya berwudu ya selayaknya dengan air. Lalu ada hadas besar nih. Hadas besar itu bisa contohnya dengan haid. Kita kan perempuan kan, kita pasti ada masa haid. Ada yang 7 hari, ada yang 9 hari gitu kan. Tapi kan batas masa haid perempuan itu 15 hari kan ya. Nah, terus gimana sih cara mensucikannya? Yaitu dengan mandi wajib. Ya, kita pasti selesai haid sudah tidak ada flek, kita pasti langsung mandi wajib untuk mensucikannya agar kita bisa kembali beribadah gitu kan. Nah, itu dia 2 macam hadis. Dan gimana sih cara mensucikannya? Selanjutnya 2 macam hadas, maaf. Dan gimana sih cara mensucikannya? Selanjutnya ada jenis-jenis najis nih. Jenis-jenis najis kan ada 3 kan, mugolado, muhafafah, sama mutawasito. Tapi kita bahas dulu dari mugolado nih, najis yang berat banget. Contohnya tuh air liur anjing. Nah, air liur anjing, daging babi, nah itu tuh termasuk dalam najis yang berat atau najis mugolado. Cara mensucikannya tuh yaitu dengan membasuhkan air 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Jadi misalnya air dulu 3 kali, terus tanah 1 kali, air lagi 3 kali, itu kan termasuk 7 kali. Nah, itu cara mensucikan kita cara mensucikan dari najis mugolado. Selanjutnya ada najis mutawasito atau najis sedang nih. Contohnya apa? Ya, darah, nanah, bangkai. Nah, gimana sih cara mensucikan najis mutawasito ini? Yang pertama tuh bisa dengan misalnya nih, selama kita terkena darah haid. Nah, cara mensucikannya ialah dengan kita mencuci dulu. Mencuci si darah haid itu sampai hilang. Kalau misalnya kita nyuci baju menggunakan mesin cuci, jangan langsung dimasukkan ke mesin cuci karena nanti najisnya itu menyebar ke semua baju yang ada di dalam mesin cuci. Lalu juga kayak air kencing. Misalnya kita tidak sengaja terkencing di celana, terus celana itu tuh tidak disikat terlebih dahulu tapi langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, itu tidak boleh karena si najisnya akan menyebar ke seluruhnya. Lalu selanjutnya ada najis ringan atau muhafafah. Contohnya adalah air kencing anak laki-laki umurnya yang di bawah 2 tahun kan. Itu cara mensucikannya udah dicipratan aja dengan air atau dicuci bersih aja. Itu sudah menghilangkan najisnya. Misalnya kita mau sholat terus tiba-tiba kalau misalnya sudah menikah nih, sudah memiliki anak gitu kan ya, saat kita mau sholat tiba-tiba anak kita kencing terkena kepada kita, itu nggak usah yang harus dicuci atau gimana, tinggal dicipratan aja air yang penting bersih. Itu cara
najis ringan. Nah, berbicara tentang najis dan hadas, teman-teman pasti pernah kan, tadi mandi wajib pernah, terus juga teman-teman pernah nggak sih misalnya kena darah haid nih roknya. Nah, teman-teman gimana tuh cara mensucikannya? Sesuai tadi yang aku katakan, atau malah pernah nggak sengaja misalnya si rok itu kena darah haid terus langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci, itu pernah nggak? Pernah ya. Nah, berarti lain kali untuk reminder, untuk pengingat, sebaiknya itu cara mensucikannya ialah dikucek dulu nih sama kita, dibersihkan dulu, baru dicuci berbarengan dengan baju-baju yang lain. Nah, sudah segitu aja sih yang bisa aku sampaikan saat ini mengenai toharoh atau bersuci. Nggak banyak ya, semoga aja apa yang saya sampaikan ini tuh bermanfaat bagi kalian, entah mengenai toharoh, hadas ataupun najis gitu kan. Seenggaknya dengan hal-hal seperti ini tuh kita menjadi tahu gitu kan, apa-apa aja sih yang bisa membatalkan wudhu kita, yang bisa membatalkan hal-hal yang kita ingin beribadah gitu kan. Sebenarnya terima kasih lagi ya, terima kasih banyak lah hadir di bukber kali ini, meskipun cuma 3 orang sebenarnya ya, tapi seenggaknya ini bisa memenuhi tugas mata kuliah aku. Terima kasih banyak ya Vinaya, Ira, sama Saira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku tutup aja presentasi aku mengenai toharoh kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.